Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita ada bukan karena kekuatan kita. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik, teramat baik bagi kami. Kau jadikan hidup kami berharga di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan kesempatan yang indah. Kami mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima
pada pagi hari ini. Amin. Datanglah dan bertakhta. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sama bersorak buat Tuhan. Amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita setia, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Apapun kondisi kita, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Allah yang setia bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian dengan segenap hati kita, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang setia, yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya, Yesus, Kaulah segalanya. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan, jamah setiap hati kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. 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 Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Fokus kepada Tuhan pagi ini. Jangan biarkan hati dan pikiran kita mengembara kemana-mana. Pastikan pagi ini kita bertemu dengan Tuhan. Pastikan firman-Nya masuk dalam hati kita.
Allah berbicara dengan banyak hal, termasuk lewat khotbah pagi hari ini. Siapkan hati dan hidupmu. Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. 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 Kami menaklukkan kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan berdiam diri di bawah kaki Kristus dan meletakkan seluruh perkara kami di bawah kaki Yesus, supaya iman kami dibangkitkan, karena Tuhan kami lebih besar dari segala pergumulan kami. Firman-Mu yang menyejukkan, Firman-Mu yang menguatkan setiap kami, Firman-Mu yang memberikan arah kemana harus kami tuju, Firman-Mu yang memberikan hikmat pengertian bagi kami yang kurang berhikmat. Kami hanya orang bodoh di hadapan Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus, sumber pimpinan dan pengajar kami yang sejati. Hamba-Mu yang bodoh juga di hadapan-Mu ini ya Tuhan, menyadari segala keterbatasan. Kiranya pengurapan-Mu turun untuk hamba-Mu secara khusus. Sucikan, kuduskan, pakailah sebagai alat-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar berasal dari hati Tuhan. Kami menyambut firman Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ada sukacita? Harus ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira, obat yang manjur. Terutama pandemi corona yang virusnya terus bermutasi. Bahkan kemarin sempat BMGK hendak mendiskusikan apakah perlu gereja kembali diarahkan untuk secara online, karena Bapak tahu saudara bahwa beberapa kota tingkat kenaikan dari pandemi corona ini semakin bertambah ya. Secara khusus rumah sakit lapangan yang dikelola oleh BMGK itu mengalami kenaikan yang sangat tajam, signifikan sekali. Itu sebabnya besar sekalian ya, sampai hari ini kalau kita dalam lindungan Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi jangan sampai protokol kesehatan akhirnya kendor, memberi celah bagi si jahat itu untuk merusak kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol, terutama dalam gereja. Karena ketika kita menjaga diri kita, sama juga dengan menjaga orang lain sesama kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Saudara, saya percaya bahwa kita terbiasa dengan namanya berencana. Bahkan ketika kita ke gereja pun pasti sudah berencana toh. Ya mau pakai baju apa, kemudian mau berangkat jam berapa, ya mau kasih persembahan berapa, mau mengembalikan persepuluhan apa tidak, itu merupakan rencana gitu ya. Nah, dan banyak hal itu baru bergereja, belum hal-hal lainnya. Yang artinya kita terbiasa untuk menggunakan akal budi kita, hikmat kita, dan segala apapun yang mendukung untuk kita berencana. Dan bersyukurnya bahwa Tuhan yang kita panggil sebagai Bapa, Dia menciptakan segala sesuatu. Tetapi dalam banyak bagian Tuhan juga melibatkan kita dalam pekerjaannya, dalam rencananya yang sangat besar. Tetapi yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah makhluk yang terbatas. Ada limitnya ya. Seringkali kita gagal, kadang-kadang kita salah ataupun lupa, kadang kita lalai atau kadang kita muncul kebodohannya ya. Nah, dalam segala keterbatasan kita itu, apakah kita juga akan menggagalkan rencana Tuhan? Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita mendapatkan bagian yang terbaik di dalam
rencananya. Tetapi seringkali kita juga terganggu dengan planning, dengan rencana yang kita harapkan itu terjadi, lalu kemudian kita gagal. Dan banyak orang yang ketika gagal dengan setiap rencana pribadinya yang sudah diatur sedemikian rupa, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya terikat dengan kegagalan di masa yang lalu. Sulit untuk move on, gampang untuk kecewa, tersakiti, apalagi ketika melibatkan orang-orang di sekitar kita. Termasuk saya pernah mengalaminya, ya. Dan kalau kita terikat di masa yang lalu, kita akan terganggu dengan banyak hal dan sulit maju untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya lebih baik dan lebih tinggi. Kalau kita mengalami keberhasilan dalam rencana kita dan kemudian menjadi topangan bagi kita untuk maju, itu sangat baik. Tetapi masalahnya adalah bahwa bagaimana dengan kegagalan, ketidakberhasilan yang kita alami di masa yang lalu? Apakah kita harus membiarkan diri terikat sedemikian, lalu kita akhirnya menjadi pribadi yang pasif? Nah, Bapak Saudara, apa hubungannya rencana kita dengan rencana Tuhan? Apakah dengan kita sering gagal, lalu kemudian Tuhan taruh rencana dalam kehidupan kita, otomatis kita juga menggagalkan rencana Tuhan? Mungkin ada sebagian dari kita berpikir begini, saya sih santai aja Pak. Saya ini mengalir, ya, mengalir kemana Tuhan mau izinkan, mengalir aja, ya. Saya tidak pernah merencanakan. Saya mau katakan itu juga salah, Bapak Saudara. Hidup itu harus direncanakan, ya. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kita diberi kemampuan untuk merencanakan baik program jangka pendek, menengah, apalagi masa panjang. Terutama dalam masa-masa yang sukar ini, kita harus betul-betul berencana, tentunya melibatkan Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Ya, apalagi yang sudah bekerja, harus betul-betul lihat bagaimana keadaan perusahaan. Jangan abai. Kadang Tuhan izinkan perusahaan itu mengurangi tenaga kerjanya. Apakah kita yang bekerja telah meyakinkan diri kita sendiri untuk akan dipertahankan oleh perusahaan, ataukah menjadi salah satu yang akan mengalami pengurangan tenaga kerja? Tentunya bagian kita juga sangat menentukan. Kerajinan, kesetiaan, loyalitas dan sebagainya menjadi variabel-variabel yang tidak bisa diabaikan tentang bertahannya kita baik dalam pekerjaan dan dalam segala hal yang terjadi. Nah, Bapak Saudara, hari ini saya ingin kita belajar tentang sebuah judul, yaitu Tuhan tidak pernah gagal. Saya mengajak kita melihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-42. Ayub 42. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Ayub 42, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Kalau kita melihat pada ayatnya yang kedua, saya akan bacakan sekali lagi. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang
gagal. Firman Allah menegaskan bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Itu yang harus kita pegang baik-baik. Tetapi ada bagian yang menarik dalam ayat tersebut, ya. Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Pertanyaannya ialah, segala sesuatu itu berbicara tentang apa? Kalau kita hanya melihat pasal 42 saja, maka kita tidak bisa mendapatkan banyak hal. Tapi bicara tentang apa yang dinyatakan Ayub dalam pimpinan Roh Kudus, itu berbicara tentang kehidupannya. Dari pasal 1 sampai dengan pasal 42. Dan saya rasa bahwa kisah Ayub bukan kisah yang asing bagi kita semuanya. Dan mungkin seringkali kita pakai kehidupan Ayub untuk memotivasi kita, untuk merefleksikan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau mungkin sebagian orang percaya suka dengan kehidupan Ayub yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita semuanya, bahwa kehidupan Ayub yang ketika dia berkata bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang baik saja. Betul, pada awal Ayub dimunculkan pada pasal yang pertama. Alkitab mencatat Ayub itu orangnya saleh, ya, hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah, dan bagian ini yang menarik bagi banyak orang Kristen. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya, saya ingatkan, segala sesuatu bukan hanya ketika Ayub dalam kondisi yang maksimal, rohaninya sangat bagus, dia menjadi imam atas keluarganya, berkatnya full. Tapi segala sesuatu ketika Ayub berkata, itu juga adalah ketika Tuhan mengambil apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Baik buruknya kehidupan Ayub adalah satu bagian yang disebut segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Ayub berkata engkau sanggup melakukan segala sesuatu, bagi Ayub itu berbicara tentang sebelum Ayub kehilangan segala sesuatu, juga ketika Ayub kehilangan segala sesuatu. Ya, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ketika kehilangan segala sesuatu, apakah Allah yang melakukannya? Apakah tangan Tuhan yang bekerja untuk melakukannya? Karena kita dengan gampang berkata, yang pertama tentang Ayub, kalau Ayub diberkati, itu Tuhan yang memberi berkat. Kalau kita diberkati, itu pasti karena kebaikan Tuhan. Ada amin? Ketika apa yang kita punya ditambah-tambahkan, kita gampang sekali, itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kita punya masalah, apakah kita kemudian bisa berkata, ada tangan Tuhan yang membuat kita gagal dalam kehidupan kita? Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub tetap berkata bahwa Allah bekerja di sana. Allah melakukan segala sesuatu. Bahkan ketika anak-anak Ayub habis, lembu sapi habis, peternakannya habis, tubuhnya bahkan digerogoti oleh penyakit, Ayub tetap berkata dan meyakini Allah bekerja dalam segala sesuatu. Nah, sebenarnya apa yang diutarakan oleh Ayub memutarbalikkan konsep kemakmuran yang saya takutnya ada di antara orang percaya yang memegang penuh bahwa kalau kita hidup sungguh-sungguh pasti diberkati. Akan nampak dengan jumlah harta yang semakin bertambah. Tapi kalau kita tidak setia, maka kita akan mengalami berbagai masalah. Kebalikannya, kalau kita mengalami sakit itu pasti karena dosa.
Kalau kita kehilangan pekerjaan pasti ada dosa. Dan lain sebagainya. Saudara, ini harus kita pahami. Bahwa ketika ada salah seorang lumpuh selama masa lahirnya. Murid-murid Yesus berkata, dosanya siapa ini? Dosanya orang tuanya? Apakah dosanya sendiri? Tuhan bilang bukan dosa siapa-siapa. Tetapi hal ini terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau katakan kepada kita semuanya, hati-hati ketika menyimpulkan segala sesuatu. Ada kalanya betul bahwa sesuatu yang terjadi itu karena dampak dari yang kita perbuat. Tapi ada sesuatu yang memang Tuhan izinkan itu terjadi. Ketika kita di jalan raya, kita tidak hati-hati. Kita cenderung akan celaka dan mencelakai orang lain. Betul ya? Tapi kita sudah hati-hati. Kita mematuhi peraturan, kita tidak menerobos lampu merah, kita sudah toleh kanan, toleh kiri dan sebagainya. Ternyata kita ikut kecelakaan. Apa itu dosa kita? Enggak, orang lain yang tidak bijak menjadi pengguna jalan. Tetapi masalahnya ialah bahwa konsep yang disebut sebagai teologi kemakmuran itu sudah ada di zamannya Ayub. Sekalipun belum dirumuskan bahwa itu teologi kemakmuran. Itu nyata. Ketika Ayub telah kehilangan segala sesuatu diambil lagi oleh Tuhan. 3 sahabatnya yang seharusnya memberi kekuatan, menyemangati, menghibur. Namanya sahabat ya. Tapi justru 3 sahabat ini tidak mengambil posisi yang tepat. Bahkan mereka beranggapan apa yang terjadi kepada Ayub karena Ayub telah melakukan dosa yang besar. Kalau kita melihat dalam kitab Ayub terjadi percakapan, ya, teman-temannya menghakimi. Tetapi kalau saya boleh rumuskan dalam bahasa saya sendiri, ketika mereka saling berbicara, Ayub menyatakan dirinya, aku gak melakukan dosa apapun. Aku hidup saleh di hadapan Tuhan. Aku tidak bercacat. Dalam hal ini, apa yang dikatakan Ayub pembelaan dirinya dikonfirmasi pada pasal yang pertama. Memang Ayub hidupnya saleh. Memang Ayub hidupnya takut akan Tuhan. Tapi mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan Ayub? Sedemikian salehnya Ayub, kenapa harus menimpa Ayub? Dan kira-kira apa yang bisa kita pahami dalam hal ini? Mari kita melihat Ayub 1 ayat 21. Apa kata firman Tuhan di situ? Ayub pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lihat di sini bahwa Ayub tidak mengatakan Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil. Tapi masalahnya ialah bahwa kalau kita menyelidiki lebih lanjut, bahwa ketika anak-anak Ayub mati, ketika lembu sapi, keledai untanya dirampas, ketika kambing dombanya tiba-tiba dilalat oleh api yang turun dari langit, ketika kemudian badannya penuh dengan bara yang busuk. Kalau kita melihat dalam Alkitab, itu karena perbuatannya iblis. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, Ayub tidak melihat di situ saja. Tetapi dalam imannya Ayub melihat bahwa Tuhan yang memberi semuanya dan Tuhan yang mengambil semuanya. Dengan cara apa? Betul, ada keterlibatan iblis dalam mengerjai hidupnya Ayub. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh iblis, perbuatan yang dikerjakan iblis dalam kehidupan Ayub, itu semuanya atas seizin Tuhan. Iblis tidak seenaknya sendiri untuk menghajar Ayub. Kalau kita melihat ada beberapa kali iblis menuntut Ayub di hadapan Tuhan. Iblis berkata, kalau engkau tidak pagari, kalau engkau tidak memberkati, masa kan Ayub mendapatkannya gratis?
Intinya adalah bahwa semua karena Tuhan sih. Tuhan memanjakan Ayub. Ya. Kalau diambil daripadanya, Ayub tidak layak sebenarnya. Dia tidak punya iman sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Oke, Ayub di tanganmu, tapi jangan jamah tubuhnya dan jangan jamah nyawanya. Diambil semuanya. Ternyata iblis gagal membuat Ayub tidak mengimani kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Iblis bilang, ya mesti aja Ayub masih kuat. Ya. Coba kalau misalnya Tuhan ambil kesehatannya. Kata Tuhan, oke, kerjai dia dalam bahasa saya, tapi jangan ambil nyawanya. Sekali lagi iblis gagal dalam rencananya. Dalam hal ini saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa iblis tidak akan pernah mendatangkan satu kegagalan dalam hidup kita kalau dia tidak diberi izin oleh Tuhan. Jadi jangan pernah nyalahkan iblis, sebenarnya kasihan. Iblis itu sudah salah, ya. Dia percaya kepada Tuhan tapi tidak mau menjadi taat. Ya. Sudah pasti hukumannya, lantas kita nyalahkan iblis lagi. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi yang lain, iblis sangat berguna. Sehingga salah satu yang kelihatan dalam firman Tuhan, karena campur tangan iblis, Ayub kemudian diberkati 2 kali lipat dari apa yang dia punya. Jangan pernah takut karena iblis, Bapak Saudara sekalian. Ya, tetapi masalahnya ialah bahwa keterbatasan kita seringkali membuat kehidupan kita akhirnya semakin terpuruk. Nah, kalau hari-hari ini kita sedang bergumul tentang kehidupan kita, mungkin Anda bergumul tentang pernikahan, saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan yang mempersatukan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan orang lain bercerai. Tuhan tidak pernah punya kehendak rencana. Tapi kadang Tuhan harus izinkan. Karena kita ini bukan robot yang bisa diatur dengan bahasa pemrograman. Tuhan tunjukkan jalannya. Tapi Tuhan izinkan. Sekali lagi, yang salah bukan iblis. Ya. Karena kita tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, kalau hari ini mungkin ada anak-anak muda yang bergumul tentang studi, pengen sekolah di A. Sudah berusaha, sudah coba sekuat tenaga, ternyata dapatnya B. Kita bilang rencana kita gagal. Fokusnya ialah bahwa ketika kita punya rencana, apakah itu rencana Tuhan ataukah bukan. Demikian juga dengan kesehatan kita. Ayub sakit bukan karena kesalahannya, tapi Ayub diizinkan sakit. Ada tujuan yang lebih besar yang akan sebutkan pada bagian terakhir. Nah, mari kita kembali pada pasal yang ke-42. Ada hal yang menarik di situ. Ya, kita baca ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Kalau sekilas kita baca ayat ini, kita sulit untuk memahaminya. Tapi saya akan menceritakannya kepada kita, bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengajak Ayub untuk bergumul bersama-sama dengan Tuhan tentang pergumulannya. Tuhan berkata begini, aku melakukan segala sesuatu termasuk dalam hidupmu, pasti ada alasannya. Makanya kemudian Ayub berkata begini, Ayub bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib dan yang tidak diketahuinya. Bahkan yang sampai Ayub ngomong saat itu pun, dia tidak mengerti mengapa bisa terjadi. Bahkan sampai akhir bagian tidak dicatat apa alasan Tuhan membuat Ayub mengalami kejadian yang sulit seperti itu.
Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa melalui ayat ini, ayat yang ketiga, Tuhan selalu punya alasan yang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Kita bandingkan Ulangan 29 ayat 29. Supaya kemudian kita gak protes. Tuhan, kenapa aku gak diberitahu? Kenapa aku gak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanku? Ulangan 29 ayat 29 berkata begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kalau kita menyimak ayat ini, maka kita harusnya bisa mengerti. Allah tidak punya kewajiban menyampaikan alasan. Mengapa? Sekalipun kita tahu bahwa rencananya tidak pernah gagal. Justru ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan, disitulah iman berfungsi. Kalau kita membaca kisah tentang Abraham, ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari tanah leluhurnya, Tuhan tidak memberitahu Abraham mau pergi kemana. Tapi Abraham tidak bertanya. Dia beriman kepada Tuhan. Dan ada banyak bagian di mana Tuhan pun tidak menyampaikan secara detail alasan apa. Kenapa perintah Tuhan turun kepada Abraham. Tapi justru di situ melatih Abraham punya iman. Percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dan ketika Abraham belajar untuk beriman dan kemudian taat, maka Abraham kemudian menjadi bapa dari segala orang beriman. Karena iman. Itu sebabnya kalau kita nggak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sedang merancangkan apa, kita nggak boleh protes. Ya, dalam bagian lain firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini, hikmat kita ini, kemampuan kita ini hanya seperti setitik air di samudra. Kalau kita berusaha memaksakan diri kita mencoba memahami Tuhan, lama-lama kita bisa digila. Izinkan Tuhan dengan kekuasaan yang besar bekerja dalam kehidupan kita, tetapi dengan satu tujuan yang pasti, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita bandingkan dalam Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Kita bandingkan bagaimana dengan orang-orang beriman, tokoh-tokoh iman. Begini bunyi firman Tuhan. Dan mereka, Ibrani 11 bicara tentang tokoh iman. Dan mereka semua, tokoh beriman itu, semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Next. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, lihat bahwa orang beriman pun, tokoh iman dalam Alkitab, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Tetapi yang lebih dari itu, Tuhan berikan kepada mereka. Ini yang membuat kita berbeda dengan orang dunia. Orang dunia mengerti dulu, memahami dulu, baru taat. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita percaya dulu. Amin. Supaya kita punya iman dulu. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya tanpa mengerti pun, kita kemudian menjadi taat. Kita bukan orang dunia. Kita orang beriman yang harus percaya bahwa apa yang Allah rencanakan itu baik adanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memberikan alasan atau jawaban tentang Nuh ini. Tetapi ada satu hal yang pasti yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ayub. Mari kita lihat pada ayat yang ke-5 dari pasal 42 kitab Ayub. Ini hal yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sampai akhirnya Ayub tidak diberitahu Tuhan alasannya. Kenapa Ayub mengalami hal yang sedemikian pahit, getir. Ya. Tetapi ada satu hal yang pasti tanpa Allah perlu menjelaskan alasannya. Yaitu bahwa proses hidup Ayub dalam pengenalannya akan Tuhan semakin lebih baik. Yang dulu Ayub hanya tahu Tuhan tentang Tuhan dari kata orang. Tetapi sedemikian pahit dan getirnya kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya proses tersebut membuat kehidupan Ayub, pengenalannya akan Tuhan lebih baik dan bertemu secara pribadi. Ada hal yang lebih penting dalam kehidupan ini. Jangan kita fokus mencari alasan kenapa hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari fokus kepada rencana Tuhan yang harus terjadi. Bahwa dengan adanya masalah, dengan pahit getirnya kehidupan ini, Tuhan mau karakter kita semakin dikuduskan. Karakter kita semakin lebih baik. Kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin taat dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bertahan dalam pergumulan. Ya, karena Tuhan tahu apa yang sedang dikerjakannya. Dan Tuhan berkuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Hari-hari ini mungkin kita bingung apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah Tuhan gak bingung kok. Amin. Dia maha kuasa. Dia punya rencana yang sempurna. Rencana yang indah. Rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Maukah kita bersepakat dengan rencana Tuhan? Itu adalah pilihan yang Tuhan tawarkan bagi kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita angkat pujian itu, penolong yang selalu setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Haleluya. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan segala perkara. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari katakan dari awal, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia,
memenuhi segala memenuhi keperluanku. Amin, amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah Segala perkara dapat menunjukkanmu hidupnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan. Apakah rencanamu gagal? Bersyukurlah bahwa rencanamu tidak sama dengan rencana Tuhan. Apakah engkau mengalami kesulitan hidup? Percayalah Tuhan tahu. Tuhan yang mengizinkan semuanya. Tetapi pilihlah pilihan yang benar. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita hanya bisa melihat bagian kecil dalam kehidupan kita. Tapi Allah punya gambaran, punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Engkau bergumul dengan keluargamu, percaya kepada Tuhan. Dia punya rencana yang terbaik dalam kehidupan. Terimalah rencana Tuhan, maka engkau akan menerima yang terbaik. Anak-anak, engkau ingin sekolah yang tinggi, tetap berharap, tetap percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi kita tidak tahu rencana Tuhan. Seperti Daud tidak sekolah secara formal. Daud sekolah di padang rumput. Tetapi Daud menjadi pribadi yang terbaik. Versi yang terbaik dalam kehidupan. Percaya kepada Tuhan. Dia punya rencana yang indah. Hari ini pastikan kau mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Dan biarkan kau pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Ayub harus bergumul. Ayub harus mengalami proses. Ayub orang yang saleh, tapi Tuhan izinkan. Jangan salah melihat masalahmu. Jangan salah respon terhadap apa yang terjadi dalam hidupmu. Bukan Tuhan tidak mengasihimu. Mungkin bukan karena engkau kurang setia. Tapi justru ketika engkau lebih setia, ketika hidupmu lebih saleh, sekalipun mungkin tidak sesaleh Ayub, Tuhan sangat mungkin mengizinkan masalah besar terjadi dalam kehidupan. Tapi Tuhan mau kita jangan menyerah. Kita jangan lari dari Tuhan. Mari katakan seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau telah kehilangan pekerjaanmu, jangan sambat, jangan menggerutu. Kalau usahamu hancur, jangan kecewa. Jangan salahkan Tuhan. Mungkin rencanamu untuk membangun kehidupanmu tidak berhasil. Itu artinya Tuhan punya rencana yang lebih sempurna. Dan Tuhan mau kita tinggal dalam rencana. Terima kasih ya Tuhan. Segala perkara dapat ku. Amin. Engkau kuat. Bukan karena engkau mengandalkan kekuatanmu, tapi Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain sebaik Tuhan. Karena itu tetap percaya. Tuhan setia. Segala perkara
dapat ku teduh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan tetap percaya, tetap percaya, Tuhan tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, mari bersorak-sorai bagi Bapa. Yesus, kami berserah pada rencana-Mu. Kami akui Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan dari-Mu. Kami memerlukan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu sempurna, rencana-Mu yang terbaik. Yesus, Yesus, dalam nama Yesus, ku percaya ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami angkat suara kami di hadapan-Mu. Kami menguatkan percaya kami kepadamu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Yesus, kami percaya, kami berserah pada rencana-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada yang nampak. Kuasa-Mu sempurna selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang kebal dengan namanya masalah. Ayub yang diakui saleh pun justru masalahnya sangat besar. Engkau ikut Tuhan pasti mengalami masalah. Bedanya adalah rencana Tuhan sempurna bagi kita. Allah membatasi apa yang tidak mampu kita tanggung dalam hidup ini. Iblis tidak leluasa untuk menjamah hidup kita. Ada pagar yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Itu sebabnya jangan pernah salahkan keadaan. Jangan pernah salahkan orang lain. Apalagi jangan pernah salahkan Tuhan. Engkau tidak mengerti, itu hal yang biasa. Itu bukan yang penting bagi Tuhan. Tapi yang terpenting dalam hidupmu, ketika Tuhan mengizinkan masalah, jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jangan cari pembelaan. Ayub kecewa dengan sahabatnya. Ayub bisa kecewa terhadap istrinya. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun juga. Ketika Tuhan mengizinkan masalah hadir dalam hidupmu, Tuhan mau kenal Dia sungguh-sungguh. Kenal Tuhanmu sungguh-sungguh. Sampai engkau bisa berkata, mataku sendiri melihat Tuhan.
Aku sendiri pribadi bertemu dengan Tuhan. Mari, jangan pernah salahkan kondisi. Justru introspeksi bagi kita. Seberapa kenal engkau terhadap Tuhan. Seberapa engkau percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapa penting proses ini terjadi dalam hidupmu. Karena bagi Tuhan itu yang lebih penting. Jalani proses ini. Jalani masalah ini. Kalau engkau merasa kurang kuat, minta kekuatan kepada Tuhan yang pasti memberikannya kepadamu. Bertahanlah, karena Tuhan tidak pernah memberikannya melebihi kekuatan. Pagi hari ini, apapun yang menjadi masalah yang engkau sedang hadapi, kalau ada perkataan yang tidak baik, seperti Ayub berkata, aku mencabutnya. Aku mencabutnya. Supaya tidak ada benih yang tidak kita cabut, yang kemudian kita tuai di masa-masa yang akan datang. Biar hatimu bersih, hidupmu semakin dekat dengan Tuhan. Izinkan masalah terjadi, karena Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Tetap katakan, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Saat-saat ini dunia sedang digoncangkan. Terjadi masa sukar di seluruh dunia. Bukan hanya kami yang kena dampak. Semua orang kena dampaknya. Tidak ada orang yang mengerti kapan ini selesai. Dan tidak ada orang pintar yang dapat menyelesaikannya. Tetapi kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang punya rencana yang sempurna. Kalau Tuhan izinkan kami dalam pergumulan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Supaya kami bisa lulus proses itu. Mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami menjadi pribadi yang terbentuk sedemikian. Punya karakter yang kuat. Dan kami dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga kemudian ketika proses itu terjadi. Dan kami setia di dalamnya. Allah melakukan perkaranya. Hidup kami dipulihkan. Bahkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk memberkati kami lebih dan lebih lagi. Kepada Tuhan kami berserah. Kepada Tuhan kami mempercayakan kehidupan kami. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menambah sehasta saja jalan kehidupan. Hanya Tuhan yang berkuasa. Hamba-Mu yang bodoh ini telah selesai berkata-kata. Tapi firman yang telah disampaikan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Biar Roh Kudus-Mu mengerjakan perbuatan yang besar dalam kehidupan kami. Memampukan kami bukan hanya untuk menjadi pendengar yang baik. Tetapi kami melakukannya sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut dan kami menerima setiap firman-Mu. Dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun kondisi kita, masalah kita banyak. Tetapi satu, kita harus berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Sebab hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan satu pujian. Dimuliakan, ditinggikan. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yes, amin. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur, sekali lagi kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, kekasih hati kami. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi hari ini Engkau menguatkan kami. Kami tidak perlu mengerti, karena kami dibatasi oleh banyak hal. Tetapi kami cukup percaya dan setia dalam perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan tidak bisa diganggu oleh siapapun juga. Ketika Tuhan memberkati kami, pasti terjadi dalam kehidupan kami. Yang terpenting adalah ada pertolongan, ada penyertaan, ada kekuatan, dan ada segala yang kami perlu untuk kami menyelesaikan perkara demi perkara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, ampunilah negeri kami. Ampunilah bangsa ini, baik dosa pendahulu kami maupun dosa generasi saat ini. Yang telah abai, yang telah egois, yang telah melakukan kekisruhan di bangsa ini, yang telah mementingkan kepentingan kelompok maupun pribadi. Kami membela negeri ini karena kami sadar kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kami juga. Tolong lalukanlah pandemi corona ini ya Tuhan, supaya kami kembali seperti sedia kala. Kami dapat beraktivitas, kami dapat kembali bersekutu seperti biasanya. Tetapi biar kehendak-Mu saja yang jadi. Karena kami tahu itu yang terbaik dan itu yang sempurna. Menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hari ini bergumul ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami semuanya. Bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, sedang sakit dalam proses pemulihan. Baik itu Mas Denny, Pak Susman, Pak Iwan Manu, dan setiap anak-anak-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biar kuasa-Mu bekerja dengan sempurna untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan segala keperluan kami di hadapan Tuhan. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan, pendidikan dan membesarkan anak-anak kami. Masalah rumah tangga, keluarga, Tuhan kami bersyukur Engkau jawaban atas segalanya. Kami menaklukkan kehidupan kami dalam kuasa Tuhan yang sempurna. Supaya kasih karunia-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari yang Tuhan percayakan kepada kami. Supaya Tuhan boleh melihat kami adalah bendahara yang setia. Dan kami tidak mengumpulkan dengan sia-sia. Tidak ada kantong yang bolong, tidak ada belalang pelahap. Karena kami setia dalam segala perkara, termasuk dalam mengelola keuangan. Kiranya apa yang akan kami kembalikan boleh mencukupkan segala keperluan pekerjaan Tuhan. Karena itu juga akan kembali kepada kami semuanya. Dan kiranya setiap tangan yang terulur, kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, dan kemudian kami akan beranjak pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Kami pulang karena Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.